Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sandi dengan nomor NIM 20051036. Saya dari kelas 4A dan ingin mempresentasikan hasil UAS Hak Kekayaan Intelektual. Yang saya hormati Bapak Arif Rahman, SHMH, selaku dosen pengampu. Yang pertama, ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Jelaskan dasar dan solusi atas persoalan tersebut. Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan ialah ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ciptaan yang tidak original, serta ciptaan yang tidak berwujud dalam bentuk nyata. Hak cipta logo atau tanda pembeda yang berfungsi sebagai merek tidak lagi dapat didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Pasal 65, pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa, atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, dan badan hukum. Kedua, bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia? Cara menghargai hak kekayaan intelektual yaitu dengan mencantumkan kredit pencipta karya, meminta izin kepada pemilik hak cipta, tidak mengubah karya orang lain, serta membagikan hasil apabila mendapatkan keuntungan dari karya orang lain. 3. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional? Kaitkan persoalan penyelundupan kekayaan hayati alam Indonesia yang banyak diselundupkan dengan alasan penelitian atau riset ilmiah. Sumber daya genetik ialah wujud keanekaragaman hayati berupa bentuk genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik yang mengandung unit-unit fungsional sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, ataupun spesies baru. Pengetahuan tradisional ialah suatu pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan tradisi. Pengetahuan ini mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, kesenian, serta resep makanan dan minuman yang diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Penyelundupan terhadap hewan atau keragaman hayati Indonesia dengan alasan riset tidak dapat dibenarkan karena dapat membuat populasi satwa liar berada di ambang kepunahan. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang dapat merusak sumber daya alam, baik flora maupun fauna di Indonesia. 4. Apa beda antara A. Merek, B. Paten, dan C. Hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan, dan cara pengalihannya. Masa berlaku. A. Pada merek, masa berlakunya ialah 10 tahun, hak paten, masa berlakunya ialah 20 tahun, dan C. Hak cipta, masa berlakunya ialah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Cara perolehan. A. Cara mendapatkan perlindungan merek di Indonesia, maka sang pemilik merek harus mengajukan permohonan merek di Indonesia. Namun, dengan didaftarkannya suatu merek di Indonesia, tidak serta-merta merek tersebut mendapat perlindungan hukum atas merek di negara lain. B. Untuk mendapatkan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan substansif, yaitu baru atau tidak boleh dipublikasikan di media manapun sebelum permohonan patennya diajukan dan memperoleh tanggal penerimaan, mengandung hal inventif, dan dapat diterapkan secara industrial vendor atau pihak yang menghasilkan invensi. Ialah pihak yang paling berhak mendapatkan hak paten atas invensi yang dihasilkan. Siapapun di luar inventor yang ingin memiliki hak paten atas invensi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari inventor. C. Cara mendapatkan hak cipta ialah si pencipta suatu karya mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Cara peralihan. A.
Pengalihan hak atas merek diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang dalam hal ini hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena hibah wasiat, yang dalam hal ini setelah pengalihan hak atas merek terjadi harus diikuti dengan penyerahan. B. Pengalihan hak paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 74 Ayat 1 ialah hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat, D. Wakaf, E. Perjanjian tertulis, atau F. Sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pasal 74 ayat 2 hingga ayat 5, pengalihan paten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dokumen asli paten. Segala bentuk pengalihan hak paten harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Terhadap pengalihan hak paten yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1, 2, dan 3, maka segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten dan ditentukan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten diatur dengan peraturan pemerintah. C. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan franchise yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk di mana ia bekerja, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut? Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, pihak perusahaan dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 17 Junto pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan. 6. Jelaskan secara ringkas isi dari paper yang dikerjakan berupa identifikasi atau rumus masalah dan jawaban kesimpulannya. Pada paper yang saya bahas terdapat pengertian mengenai hak kekayaan intelektual, ruang lingkup HKI, dan macam-macam hak dalam HAKI. Rumusan masalah dan jawaban kesimpulannya. 1. Apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Ialah sumber dari hasil kegiatan intelektual manusia di mana di dalamnya terdapat manfaat ekonomi. 2. Bagaimana cara pencegahan pengambilan produk lokal secara sembarangan oleh pihak luar? Yaitu dengan melakukan perlindungan menggunakan indikasi geografis untuk mencegah pengambilan yang dilakukan oleh pihak luar terkait produk lokal. 3. Apa itu objek haki? Objek dalam haki ialah hasil kemampuan intelektual manusia yang berkaitan dengan bisnis sehingga perlindungan secara hukum mutlak diperlakukan dalam konteks hukum internasional. 4. Apa saja ruang lingkup haki? Ruang lingkup haki merupakan hak paten, hak merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Dan 5. Apa saja macam-macam hak dalam haki? Yang pertama ada hak eksklusif, kedua hak ekonomi, dan terakhir hak moral. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.